Siap-siap, kalian dan aku bakal masuk ke salah satu cerita paling brutal tahun ini. Kelopak bunga berjatuhan di atas genangan darah. Saat tim investigasi tiba, yang mereka temukan cuma kehancuran total sekte Gunung WA. Sebuah pembantaian mutlak. Semuanya tewas tak bersisa. Hancur, lebur. Cuma kelopak bunga yang terserak di atas tanah merah. Salah satu pria di sana berdoa dalam diam untuk para korban. Sementara rekannya bilang, ini pasti ulah iblis. Ya kali, orang biasa berani mencoreng nama besar Gunung WA sekejam itu. Tapi, pria yang lebih tua di sana langsung memotong omongannya saat dia menyadari ada seseorang yang berjalan mendekat. Ternyata, itu korban selamat, penuh luka, dan nyaris kehabisan tenaga. Dia bilang, Gunung WA udah diratakan cuma sama satu orang. Tapi, sebelum dia sempat ngomong apa-apa lagi, sebuah serangan cahaya melesat dari kejauhan dan menghantamnya, menghancurkan pria itu tanpa sisa. Si kakek langsung murka dan menyuruh musuh keparat itu menampakkan diri. Dan kemudian, sosok yang udah membantai seluruh Gunung WA muncul, mencabut kepala korban selamat terakhir tadi, seakan itu cuma mainan. Dia nanya, apa semuanya udah kumpul? Shaolin, Wang, Qingchang, Nemeng. Ternyata mereka udah bawa penonton yang lebih dari cukup. Bocah kurus bermata hitam dan berambut gelap itu cuma menatap mereka tanpa ekspresi sama sekali. Master dari Wong langsung nanya, siapa dia dan kenapa dia melakukan pembantaian sadis itu? Si bocah santai aja jawab, kalau dia datang karena sekte WA bilang mereka yang terkuat. Lalu dia melempar kepala seorang kakek ke depan mereka dan bilang, itu cuma omong kosong karena mereka sama sekali nggak kuat. Kepala itu ternyata milik pemimpin sekte Gunung WA. Bocah itu lalu bilang, mumpung semua orang penting udah kumpul, dia harap mereka lebih kuat dari orang-orang sekte tadi. Jelas aja, semuanya langsung bersiap membunuh dia. Detik itu juga, bertekad membalaskan dendam jiwa Gunung WA. Mereka maju serentak, melancarkan serangan gabungan yang sangat mematikan. Si bocah cuma bergumam, kalau dugaannya benar, tempat ini memang sangat menghibur. Dan akhirnya, dia mati. Cowok yang mengendalikan karakter itu langsung melepas kacamata virtual, reality miliknya, dan membatin. Apa dia akhirnya mati gara-gara serangan gabungan tingkat tinggi itu? Dia lagi main Mirroring Online, sebuah game virtual reality keluaran terbaru yang memicu banyak banget kontroversi. Gara-gara kekerasan ekstrem, mandi darah, dan adegan mutilasi yang kelewat realistis. Server game itu sampai dibanjiri email yang nuntut penutupan. Tapi, buat dia, nggak ada lagi game yang sekeren itu. Mungkin lain kali, dia bakal coba gaya main yang lebih santai. Sementara itu, TV lagi menyiarkan berita hilangnya Chow dari Dado Industries. Cowok itu dengan santainya bilang, kalau pembunuhan, diam-diam juga pilihan yang bagus. Tepat saat itu, dia dengar suara rintihan dari dalam lemari di belakang ruangan dan menyadari satu hal. Ah, iya, orang itu masih di sana. Jia. Coba perhatikan baik-baik. Bagian ini mulai gila. Dia mendekati pria yang diculiknya. Pria yang sama di TV tadi. Orang itu memohon ampun. Teriak nggak ngerti kenapa dia diculik dan bersumpah kalau dia nggak lakuin salah apa-apa. Cowok itu cuma melempar beberapa foto cetak ke arahnya, menunjukkan pria itu lagi ngelakuin aksi keji pada wanita. Sangat brutal. Sampai nggak perlu dijelaskan. Pria yang diculik itu tanya, dari mana dia dapat foto itu? Cowok itu ngejawab, kalau dia emang nggak salah, dia nggak bakal jadi mangsanya. Pria itu bilang dia menyesal. Janji nggak bakal ngelakuin hal kotor itu lagi dan siap bayar berapapun tebusannya. Tapi si pembunuh langsung mencengkeramnya. Bilang kalau kalimat minta ampun, kayak gitu udah basi banget di telinganya. Sebelum dia sempat mengayunkan palu besinya, korban culikan itu melawan dengan menggigit
dan berhasil lepas dari ikatannya. Sambil ngancam, kalau sekarang si penculik yang bakal mati. Cowok itu malah senyum santai. Walau pria itu sekarang megang palu godam. Dia ngehindar dengan gampang. Kasih pukulan telak ke perut, lanjut hantaman lutut ke wajah. Pria itu ambruk lagi ke lantai. Kembali memohon ampun. Dia perlahan merangkak mundur. Berusaha cari jalan keluar, tapi malah masuk ke dalam ruang pendingin. Di dalamnya, ada banyak banget mayat bergelantungan. Maklum aja, dia lagi ada di rumah sang pemburu. Dan mangsanya adalah dia sendiri. Dia mulai ngemis minta ampunan lagi. Tapi, omongannya langsung kepotong. Tiba-tiba, rumah itu digerebek. Beberapa polisi menerobos masuk dengan cepat. Dan seorang detektif mengumumkan kalau Dong Bongsu ditangkap atas tuduhan penculikan, penyekapan, dan pembunuhan berencana. Dong nanya, gimana polisi bisa nemuin tempat rahasia itu? Tapi si detektif malah nembak ke udara dan menyuruhnya diam di tempat. Memberi peringatan kalau peluru itu asli. Dong sadar situasinya ini mirip banget sama yang ada di dalam game tadi. Dan dia tersenyum lagi. Dia nanya ke polisi, apa mereka tahu kalau sampah di belakangnya itu udah ngebunuh 6 wanita, menyiksa mereka semua, dan ngambil foto sambil mainin mayat mereka. Dong bilang mayat-mayat yang digantung di sana itu sama aja. Sebagian besar dari mereka juga pembunuh. Buat dia, orang-orang itu cuma monster, karnivora, yang berburu manusia tak bersalah. Dong sendiri nggak lebih dari sekadar pemburu yang membasmi monster-monster itu. Lalu dia nanya ke detektif, apa dia paham kalau orang yang harusnya ditembak mati itu, si pria gemuk, keparat di belakangnya? Detektif itu ngejawab, mungkin aja, itu benar. Tapi di mata hukum, yang dia lihat sekarang cuma pembunuh psikopat yang udah menculik. Dan kalian dan aku pasti mikir, dia bakal nyerah di sini kan? Oh, tentu tidak. Dong bilang, polisi nggak bakal pernah paham jalan pikirannya. Lalu dia memungut palu godam tadi, sementara pistol detektif masih mengarah padanya. Sebelum peringatan diulang, kepala pengusaha itu udah hancur. Dihantam ke lantai. Di detik yang sama, tubuh Dong tertembus tembakan berkali-kali. Sambil ngerasain peluru menembus dagingnya, dia sempat membatin, seandainya dia punya kesempatan kedua. Dia pengen banget lahir di tempat yang dipenuhi banyak monster. Tempat di mana dia bisa membantai mereka tanpa perlu pusing mikirin aturan. Sebuah dunia yang melegalkan itu semua. Dan saat dia akhirnya tewas, dia benar-benar terbangun dari kematiannya. Dia yakin banget. Tadi, telinganya dengar suara tembakan. Tapi sekarang dia malah berhadapan dengan seorang pria yang bilang, kirain dia udah mati. Pria itu mencengkram kerah bajunya dan nanya apa dia punya. Ide betapa repotnya nyeret badannya dari pasar sampai ke tempat ini. Dia bilang, mending bunuh anak ini sekalian. Tapi dia mengurungkan niat dan milih buat ngurus masalahnya besok aja. Setelah itu, dia meninju Dong dan melemparnya ke bagian belakang gudang. Dong sempat mau melawan, pakai batu yang ada di tanah. Tapi begitu dia menggerakkan ototnya, dia ngerasain sakit yang luar biasa gila. Jauh lebih parah dari yang seharusnya. Saat itulah dia sadar kalau tubuh ini nggak kena tembak. Tubuh barunya ini penuh dengan bekas luka lama. Ketika dia menatap cakrawala dan melihat bulan purnama menyinari bangunan rendah, rumah-rumah sederhana, dan danau di kejauhan, dia mengenali pemandangan dunia yang sekarat ini. Bukannya nangis putus asa atau benci, atau ngerasa nggak puas sama sekali, dia justru menangis karena terlalu bahagia. Harapannya beneran terkabul. Dia sekarang ada di dunia, di mana cuma yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Ingatan asing mulai membanjiri otaknya. Nama pemilik tubuh ini adalah Sosem, bocah yang selalu diperlakukan kayak sampah. Kerjanya di tempat kotor. Harfiahnya bersihin kotoran hewan di kandang. Seorang pria muncul bilang ada tugas buat dia, dan nyuruh dia ninggalin kerjaannya sekarang. Sam ngejawab kalau dia belum selesai bersih-bersih. Tapi pria itu langsung mencengkramnya. Nanya, emangnya dia lagi minta tolong?
Pria itu mengingatkan kalau klan Dendri udah berbaik hati, ngebiarin anak yatim piatu kayak dia tidur di sana, dan kayaknya dia udah lupa diri. Statusnya di sini nggak lebih dari seorang budak. Dia diseret sama pria gemuk yang ngebangunin dia pakai pukulan dan dibawa ke pandai besi yang penuh senjata. Siap, kirim. Penjual di sana nanya, kenapa dia datang sendirian? Pria itu jawab, kalau saudara Mecil lagi-lagi mampir ke penginapan. Dan si penjual bilang, itu bukan urusannya. Tapi bakal susah banget buat ngangkut senjata sebanyak ini cuma berdua. Pria itu lalu menunjuk Sosem, bilang bocah ini kuat dan pasti bisa mengurusnya bareng keledai yang nggak berguna itu. Dia melempar bocah itu ke tanah dan menyuruhnya bangun buat mulai ngangkut senjatanya. Dia juga ingat kalau ada janji temu di penginapan Bang Yang. Jadi Sosem terpaksa harus kerja lembur hari itu. Penjual senjata itu tadinya mau protes, tapi nggak berani cari masalah sama klan Dendri. Sosem pun terpaksa memanggul karung berisi tumpukan senjata, sampai kulitnya tergores parah berkali-kali di jalan. Saat kerjaannya hampir selesai, hari udah sangat larut. Penjual nanya, kenapa dia nggak istirahat dulu? Wajahnya pucat banget, kayak orang mau mati. Sosem cuma jawab dia baik-baik aja sambil berjalan pincang. Nah, sampai sini dulu ya. Percaya deh, kalian wajib lihat kelanjutannya. Sini kumpul. Kita bakal saksiin cowok malang yang kedinginan. Mikir apa hidupnya bakal terus sehancur ini. Di jalan, dia nabrak pesilat raksasa yang nyuruh dia minggir. Sebelum dia sempat minta maaf, wajahnya langsung ditonjok, lalu ditendang. Dia dipukuli habis-habisan, tepat di tengah jalanan itu. Sambil dihajar, Sosem mikir, kapan hidupnya mulai hancur berantakan. Mungkin saat keluarganya tewas disapu badai, dan cuma dia yang selamat. Atau saat dia ngemis perlindungan di klan Dendri, terkapar hampir mati. Dia cuma bisa bilang, kalau dia kedinginan dan minta tolong diselamatkan. Besok paginya, Dong terbangun dengan semua ingatan itu dan bergumam kalau nama tubuh ini adalah Sosem. Dia menatap pantulan dirinya di genangan air kotor kandang kuda. Lalu sadar, ini tempat yang sama dari ingatannya. Sosem yang asli sudah tewas, dihajar, dan diseret ke sini. Saat itulah dia mengambil alih tubuh ini. Tiba-tiba, panel sistem Murim Online muncul di sebelahnya. Dunia kekuatan sejati. Dia langsung kenal sistem itu. Sementara itu, pria yang sebelumnya menyeret Sosem keluar kandang datang bawa makanan. Ngedumel, karena cuma dia yang harus ngurusin beban klan yang gak berguna ini. Dia mikir, kalau bocah ini beresin kerjaannya dengan benar, harusnya dia langsung pulang. Tapi dia malah ketemu Pong Doryang, sang ayah yang psikopat gila, yang menghajar bocah ini sampai sekarat. Pria itu sadar, sekarang dia harus bersihin kekacauan. Bajingan itu, dia sempat mikir buat bunuh bocah itu sekalian, tapi terlalu berisiko. Salah langkah dikit, kepalanya sendiri yang bakal putus duluan. Lalu dia menendang pintu kandang, melempar mangkuk makanan ke dalam, dan mengumpat kalau budak sialan ini cuma bikin hidupnya makin susah. Saat pria itu pergi, Dong mikir ini sudah minggu kedua sejak dia terbangun di tubuh ini. Dari apa yang dia perhatikan, soal pria tadi, soal Mecil, dan dunia sekitarnya, dia mulai menyusun rencana. Pertama, orang-orang di sini pakai hanja. Tapi, ini bukan daratan Tiongkok. Hanja itu aksara Tiongkok yang dipakai di bahasa Korea buat nulis makna. Punya akar Tiongkok yang kuat. Tapi tetap saja, tempat ini bukan negara yang dia kenal. Yang paling gila itu ilmu bela dirinya, yang di dunianya cuma ada di film atau game. Orang-orang terbang di atas atap, bergerak secepat kilat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dari kandang, dia nonton klan berlatih, dan sadar ini semua nyata. Bela diri di sini bukan fantasi belaka. Rasanya persis seperti hidup di dalam versi nyata Murim Online. Poin kedua adalah panel sistemnya. Entah kenapa, layar status dari Murim Online masih berfungsi, dan cuma dia yang bisa melihatnya. Awalnya,
Dia ngira ini semua cuma game, karena ada sistem dan bela diri. Tapi segalanya terasa sangat nyata. Orang-orang punya emosi. Mereka merasakan sakit, takut, dan marah. Mereka benar-benar hidup. Jadi, dia ragu apa dia pemain atau bukan, ini dunia virtual atau bukan. Tiba-tiba, pria raksasa tadi balik lagi, dan nanya, apa Sosem menikmati hidupnya, sementara orang lain dihukum karena bocah idiot. Bukannya jawab, Dong malah ngambil makanannya dan melahap semuanya dalam sekali suap. Pria itu marah, karena dia sedang ngomong. Tapi bocah ini malah meremukkan mangkuk itu dengan tangan kosong. Dia ambil satu pecahan tajam dan langsung menusuk leher bajingan itu. Pria bernama Guak itu merintih, batuk, darah. Dong bilang ke Guak, kalau anak yang dia kenal udah lama mati. Lalu dia terus menusuknya sampai tewas. Dia baru berhenti setelah darah membasahi sekujur tubuhnya. Saat dia merasakan kehangatan darah itu, dia sadar ini beneran nyata. Di detik itu juga, dia paham kalau ini bukan game lagi. Nggak peduli, dia itu pemain atau sekadar karakter. Ini adalah kenyataan. Dia bisa merasakan aura membunuh. Dia merasakan hukum dunia ini mengalir dari tubuhnya sendiri. Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Nggak perlu lagi menutupi sifat. Aslinya di sini, dia bebas ngikutin kata hatinya. Orang seperti dia, karnivora, monster sejati. Sekarang, dia bisa bergerak bebas di hutan bernama Murim ini. Seolah tubuhnya sendiri sudah ingat cara melakukannya. Perburuan sudah dimulai. Bagi predator sejati, tempat ini adalah surga. Setelah menyelesaikan pembunuhan pertamanya di dunia ini, dia mikir, biasanya nggak sepadan, buang tenaga, buat buru sampah macam Guak. Tapi, dia harus memastikan sesuatu. Dia ngebuka inventaris sistem Murim online. Ada yang beda dari versi gamenya. Biasanya inventaris pakai slot. Tiap item, makan, satu ruang. Sekarang, ini jadi ruang kosong raksasa yang bisa nyimpan apa aja. Dia memasukkan tangannya dan sadar ukurannya gila. Sekitar 300 meter persegi. Dia mendekati mayat itu, mikir kalau di game bisa, kenapa di sini enggak? Lalu dia memasukkan mayat Guak ke inventaris dan berhasil. Tubuh sebesar itu lenyap dalam sekejap mata, tersimpan secara ajaib. Dong benar-benar takjub. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ini gila. Dia belum tahu apa makhluk hidup bisa dimasukkan dan apa mereka akan selamat, tapi dia bakal segera mengujinya. Besok paginya, dia balik ke rutinitas sebagai budak klan. Dia menatap orang-orang brengsek itu dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, Mechil datang, mendekat, dan menggeplak kepalanya, bilang kalau dia dengar bocah ini sekarang jadi bisu. Dong cuma tersenyum, dan pura-pura emang gak bisa ngomong. Mechil nyuruh dia berhenti malas-malasan, dan segera bawa kuda. Jalan-jalan, Dong menundukkan kepalanya, tanda patuh. Mechil ngomel, kalau dia nggak tahu harus gimana ngurus bocah cacat, yang bahkan nggak bisa ngomong. Ini, nanti di kota, Dong menuntun kudanya sambil ngamatin toko dan orang-orang di sana. Tiba-tiba, sekelompok bocah berandal mulai melemparinya dengan batu. Salah satu dari mereka teriak, kalau itu si bodoh keparat, Sosam, yang sekarang udah bisu. Saat mereka mendekat, buat ngejek lebih parah, Dong jalan ke arah mereka dan menatap dengan pandangan membunuh. Bocah itu kaget setengah mati saat melihat mata Dong, tapi Dong balik pura-pura bisu lagi dan cuma nahan lemparan batu dalam diam, lalu pergi. Sementara itu, Mechil ngedumel kalau dia nggak seharusnya buang waktu buat bersihin senjata. Apalagi si bajingan Guak udah ngilang berhari-hari. Dia sampai mikir, jangan-jangan orang itu udah mati di suatu tempat. Saat itulah dia lihat Dong keluar dari gudang senjata. Semuanya sudah bersih dan mengkilap. Mekol nanya, apa bocah ini yang ngerjain semuanya? Dan Dong cuma mengangguk. Dia udah ngerjain semuanya. Mekol mikir, ini aneh banget. Karena bocah itu hampir mati.
beberapa hari lalu, tapi sekarang kelihatan kayak orang beda. Dia gesit, cekatan, bahkan ngerjain hal yang gak disuruh. Sepertinya, dia akhirnya berguna juga. Dan, bukan cuma itu, Dong bahkan memberinya kantong penuh koin. McCall komentar kalau bocah ini akhirnya paham cara kerja dunia dan nyuruh dia pertahankan sikapnya. Dia pergi dengan puas, senang dapat uang di tangannya. Tapi, Dong santai aja. Mikir, kalau idiot itu nggak sadar. Dia baru aja bayar biaya pemakamannya sendiri. Malam harinya, Mechil langsung pergi ke rumah hiburan. Dia memutuskan untuk kunjungi Chosen malam itu. Pria penjaga di pintu depan mengenalinya dan menyapa Tuan Mechil. Dia mengiyakan dan bilang mau ketemu Chosen. Penjaga itu merasa agak aneh karena biasanya dia manggil Ai. Tapi Mechil pamerin kantong koinnya dan nanya apa dia meragukannya. Penjaga itu bilang gak berani. Lalu menunjuk kamar terakhir di lantai 2, berjanji bakal ngirim Chosen. Mechil menunggu dengan nggak sabar. Saat wanita itu datang, dia takjub dengan kecantikannya. Dia mulai minum buat pemanasan. Siap menikmati malam tanpa sadar kalau sepasang mata merah mengawasinya dari celah dinding. Dong sudah menyusup ke tempat itu dan menunggu momen yang pas buat menyerang. Saat Mechil bersiap, sang penjaga di luar. Mikir pria itu minta cewek yang cocok jadi anaknya. Tapi, ya demi uang kan? Sementara itu, sekantong koin lain muncul. Dikirim oleh seseorang yang tertarik dengan layanan elit. Seng. Penjaga bilang, ada pria bisu menunggu di lantai 2. Dan percayalah, kalian pasti pengen lihat aksi selanjutnya. Dong ke sana, buat bersenang-senang. Tapi lewat cara brutal. Saat Mitchell mulai kegirangan. Sini kumpul. Kalian bakal lihat eksekusi paling gila. Mengira dapat kesepakatan bagus. Pria ini malah terjerat tali yang mengikat lengannya. Simpulnya, makin mencekik. Dia bahkan kesulitan melihat wajah lawannya, tapi mencoba melawan dengan sundulan kepala. Keduanya jatuh bersamaan. Persis seperti rencana dong. Di lantai, dia terus menarik tali itu. Senyum gila mengembang di wajahnya saat merasakan nyawa bajingan itu perlahan melayang pergi. Saat Mechil akhirnya tewas, Dong merasakan kebahagiaan sejati. Dia menatap Chosen, wanita malam itu, dan menyebutnya sebagai herbivora lemah. Seseorang tanpa tekad untuk melindungi diri sendiri. Benar-benar menyedihkan. Kemudian, dia melihat pecahan dinding dan menyimpannya ke dalam inventory, sebuah taktik curang yang dia latih untuk perburuan masa depan. Saat mengecek sistem, dia mengonfirmasi dugaannya. Bocah ini ternyata benar-benar mendapatkan poin pengalaman setiap kali membunuh orang. Dengan pengalaman yang cukup, dia naik level dan bertambah kuat. Makin kuat, makin gampang berburu. Dan semakin sering berburu, dia akan berevolusi sangat cepat. Di dunia gila ini, kekuatannya bisa meningkat tanpa batas. Benar-benar tempat yang luar biasa. Dia kembali menatap jasad Mechil, membingkainya dengan jari, lalu bergumam santai, bahwa sayang sekali dia tidak bawa kamera. Beberapa saat kemudian, si pelayan menunggu rekannya, yang akhirnya datang juga. Dia ngomel, kenapa lama banget? Padahal ada tamu bisu yang menunggunya. Gadis itu menjawab, kalau dia tahu dan minta maaf atas keterlambatannya. Si pelayan lalu mulai curiga. Apakah Mechil dan Chosen mau menghabiskan semalaman penuh di kamar? Dia mengetuk pintu, mengeluh kalau mereka sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Tapi hening. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Saat mendobrak masuk, dia melihat Chosen terbangun, menatap ngeri ke langit-langit. Di sana, tubuh Mechil tergantung kaku. Di utara, Sungai Tui mengalir menuju tengah Sungai Yangtze, membentuk dataran super luas. Tanah ini sejak zaman kuno terkenal sangat subur. Titik temu berbagai sungai dan danau yang mendongkrak pesat jalur perdagangan serta bisnis raksasa. Tapi di mana ada uang, tikus, dan bandit pasti berdatangan.
Saat kawanan penjahat dan faksi aliran sesat menyebar, banyak pendekar bangkit melawan mereka. Karena itulah, banyak klan dan sekte yang berdedikasi menjaga hukum Murim mendirikan markas di Anhui. Di antara mereka, klan Namu adalah yang terkuat, salah satu dari 5 klan besar Dataran Tengah. Dan tentu saja, di posisi kedua, di Anhui, ada klan Dendri. Meski tidak selevel dengan klan Namu yang absolut, keluarga ini punya pasukan elit mematikan yang disebut sebagai Divisi Pedang Surgawi. Di dalamnya, terdapat kelompok intelijen dan algojo kejam yang dikenal sebagai pasukan gagak hitam. Reputasi mereka sangat ditakuti di seluruh Anhui, terutama karena kemampuan luar biasa mereka dalam mengumpulkan informasi akurat. Tapi, belakangan ini, pasukan elit itu malah kesulitan memecahkan sebuah kasus baru. Di markas, pemimpin gagak hitam, Dio, sedang pusing menganalisis laporan kematian aneh yang diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Dia bergumam, kalau tren gila ini sudah seperti wabah. Bulan lalu saja, hampir 100 orang tewas dengan cara sama. Dio sadar, kasus begini selalu ada. Tapi biasanya, perhatikan baik-baik. Disinilah misterinya makin gila. Biasanya cuma 1 atau 2 sebulan. Sekarang, tidak masuk akal. Yang paling aneh, semua kasusnya terlalu sempurna. Bukti dan situasinya selalu mengarah murni pada tindakan bunuh diri. Tentu saja, dia menolak percaya. Dia bertanya, siapa korban pertama yang mati? Bawahannya menjawab bahwa itu adalah seorang pengrajin dari gudang senjata klan, bernama Mechil. Dio mengerutkan kening. Kaget, karena kasus pertama ternyata terjadi tepat di wilayah Anhui itu sendiri. Dia lalu bertanya lokasi persisnya. Pria itu menginformasikan kalau kejadiannya ada di penginapan Phoenix, yang tak jauh dari sana. Dio langsung memutuskan berangkat ke lokasi. Dia harus melihat sendiri tempat kejadian perkara gila tersebut. Tak lama, dia sudah berdiri tegak di depan kamar tempat semuanya terjadi. Sang, pelayan mengonfirmasi bahwa dia dan Chosan menemukan Mechil tewas, tergantung di balok kamar itu. Dio mulai curiga keras. Kalau ini adalah rentetan pembunuhan berantai, tapi otaknya masih buntu. Dia tidak paham bagaimana pelakunya bisa menyusup ke sana dan membunuh Mechil tanpa ketahuan. Setelah membongkar setiap sudut dan celah ruangan, dia menyimpulkan, mustahil ada orang yang bisa masuk tanpa menarik perhatian sekecil apapun. Satu-satunya kemungkinan cuma lewat kamar sebelah. Dia berpikir kalau papan kayu dinding dicopot, seseorang pasti bisa lewat dengan bebas. Tapi, setelah meneliti sangat hati-hati, dia sadar, papan itu sama sekali tidak pernah dibongkar. Dia langsung bertanya, apa ada cara melepaskannya tanpa merusak atap? Si pelayan dengan tegas menjawab, tidak mungkin. Semua papan ditanam kuat ke lantai dan balok atap. Benar-benar mustahil dicopot tanpa membongkar kerangkanya lebih dulu. Sang pemimpin lalu menginterogasi, apa ada orang lain yang kebetulan menginap di kamar sebelah? Malam itu, pelayan membenarkan ada tamu lain yang check-in hampir bersamaan dengan Mechil. Bocah itu adalah Sosem dari klan Denri. Sementara itu, tubuh Sosem yang dirasuki dong sedang menuntun kudanya di jalanan kota. Dia asik menganalisis jendela sistem dan poin pengalaman yang lumayan membludak. Dia tahu Mechil jelas seorang seniman bela diri. Menghabisi lawan yang lebih tangguh memberinya lebih banyak XP. Masalahnya, kalau dia nekat melawan pendekar asli sekarang, dia pasti mati konyol. Bahkan, anggota terlemah klan Denri saja masih jauh lebih kuat. Kalian mikir, hal yang sama kan? Ya, dia butuh mangsa kelas menengah di antara warga biasa dan pendekar. Dan pas banget dong, sepertinya baru saja menemukan target yang sangat sempurna. Dia mendadak dicegat sekawanan preman jalanan yang mulai memprovokasi. Mereka mengejek, apa Sosem? Sudah lupa cara menyapa seniornya. Ditanya begitu, dia diam saja. Sampai preman itu nyolot. Nanya apa dia tiba-tiba? Jadi bisu. Mendengar bacotan itu, Dong cuma batin. Apa kecoa?
Kecoa ini benar-benar punya nyali. Ngomong begitu ke dia. Bahkan, kudanya saja kelihatan jijik. Dong berpikir santai, tidak peduli seberapa parah reputasi Sosem sebagai pecundang. Dia tetaplah darah daging klan Denri. Jadi nggak pantas diperlakukan serendah ini. Salah satu bandit melangkah maju. Sok jagoan nanya apa? Dia sedang diabaikan. Preman itu langsung menjambak rambutnya, ngancam mau ngobrol empat mata. Dong cuman memegang tali kudanya. Luar biasa tenang membaca situasi. Otaknya berputar cepat. Menghitung apakah dia bisa membantai semua bajingan ini tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kalau mayatnya dibuang ke inventory, mungkin saja berhasil. Masalahnya cuma suara. Keributan sekecil apapun di gang ini pasti memancing perhatian warga. Lagi pula, membunuh kroco level rendah begini nggak bakal ngasih banyak XP. Jadi, dia memutuskan pura-pura lemah dulu. Biarin dipukul beberapa kali. Baru nanti diurus belakangan. Tapi, sebelum situasinya makin kacau, seseorang menghentikan para bandit itu. Ternyata, Jung Ho. Dia melangkah pelan, mendekati si kuda, dan memuji betapa indahnya ras hewan ini. Kudanya langsung ngamuk kesal, seolah paham niat busuknya. Jung Ho berceloteh kalau bos kelompok dunia bawah sangat terobsesi dengan kuda kualitas tinggi. Dan dia berencana merampas kuda itu untuk dijadikan persembahan. Sambil nyengir meremehkan, dia bertanya, pendapat bocah itu. Dong langsung merasakan aura membunuh yang sangat kental dari pria ini. Sejak awal, bangsat ini memang niat menghabisi nyawanya demi si kuda. Jung Ho mengejek kalau bocah ini sepertinya terlalu banyak mikir. Padahal dia pantang menanyakan hal yang sama dua kali. Dengan sangat dingin, Dong balik bertanya, kenapa nggak langsung bunuh saja dari tadi? Kalau itu tujuannya. Si bandit. Botak melongo kaget. Baru sadar, bocah culun ini ternyata bisa ngomong. Dalam sepersekian detik, Dong menarik pedang dari inventory dan menusukkannya brutal, menembus leher Jung Ho. Masih belum puas, dia memanggil beberapa senjata lain secara bersamaan, memicu ledakan cahaya mematikan yang menyapu gang kotor itu. Detik itu juga, Dong naik ke level 2. Aura dan haus darahnya meledak tak terkendali. Para bandit sisa langsung kencing di celana. Berteriak panik menyuruh bunuh iblis itu. Tapi, sang iblis sejati sudah siap memanen nyawa mereka semua. Beberapa saat kemudian, si bandit botak lari terbirit-birit, otaknya error, mencoba mencerna pembantaian barusan. Dia terus merapal, kalau ini pasti mimpi buruk. Dan dia belum mau mati hari ini, tersandung batu. Dia jatuh, dan mulai merangkak menyedihkan, mencoba kabur lewat segala cara. Tapi, si Algojo mendekat dengan langkah santai kematian. Pria botak itu mulai menyesal. Sadar, kalau selama ini dia cuman kroco jalanan yang hobi mukulin. Jadi, gimana menurut kalian? Makanya, jangan asal palak orang. Si botak cuma mau uang cepat. Tapi yang dia dapat malah hantaman keras di kepala. Dong langsung menyeret tubuh pingsannya tanpa ampun. Sini kumpul. Bayangkan kalian bangun. Tahu-tahu dikelilingi mayat, pisau musuh sudah nempel di leher karakter utama kita. Dong lalu nanya, siapa cowok sok jagoan yang mati duluan tadi? Si preman gemetaran membalas, kalau itu Tuan Jang Ho. Dong penasaran soal sekte yang dia sebutkan tadi. Orang itu menjelaskan kalau Black Society adalah salah satu organisasi paling kejam di Gang-Gang Bongyang. Dan Jang Ho itu, bos eksekutifnya. Mendengar hal itu, Dong langsung paham. Wah, ternyata ada sistem kasta di sini. Mirip-mirip sindikat kriminal mafia dunia bawah. Dong bilang, informasi itu mantap banget. Dia nyuruh si preman buat ngoceh semua yang dia tahu. Kalau infonya berguna, ya mungkin saja nyawanya bakal diampuni. Klasik banget kan ancamannya? Pria yang sudah panik kegorok itu akhirnya ngaku. Pemimpin Black Society namanya Bang Po, yang sosok yang nyuruh Yang Ho buat bunuh Dong dan merampok kudanya. Begitu dia selesai ngomong, si preman malah tewas. Mayatnya langsung masuk inventory. Dan Dong mengecek gang itu lagi. Kosong melompong. Cuma ada kudanya. Hari itu, dia menyadari satu hal yang super penting. Sekte jahat adalah
Target idaman. Level kekuatan mereka pas banget di antara warga biasa dan ahli bela diri. Bener-bener samsak impian buat ajang pamer level up untuk sekarang. Dia bersiap buat mulai berburu. Dong juga sadar. Hal gila lainnya. Setiap kali level up, semua lukanya sembuh total. Bahkan, bekas lukanya ikut hilang. Dia jadi kepikiran. Gimana kalau misalnya otak atau jantungnya yang kena tusuk? Mungkin nanti pas mau level up lagi, dia bisa coba iseng ambil risiko dikit. Selain itu, ada masalah cahaya silau yang memenuhi seluruh gang tiap kali dia berevolusi. Ini parah sih karena terlalu caper dan mencolok mata. Dia harus cari cara buat menyembunyikan efek diskotik itu. Sama halnya dengan sistem inventory. Tidak boleh. Ada yang tahu dia punya cheat semacam itu. Pemburu yang sembunyi di antara mangsanya harus kelihatan culun. Kalau seseorang bisa membaur sempurna dengan lingkungan sekitarnya, mereka jadi mustahil buat dilacak. Dong mutusin buat level up. Cuma, pas perburuan selesai, atau pas lagi berdua sama mangsanya. Setelah fix begitu, dia cabut bawa kudanya, sambil mikir. Kalau saja Yang Ho itu agak lebih kuat atau waspada, Dong pasti sudah kelar. Taktik pura-pura bisu ini jelas tidak bakal bertahan lama. Dia benar-benar harus jadi lebih kuat. Ngebantai monster yang jauh lebih mengerikan. Pas balik ke kandang kuda, sistemnya malah ngalamin error parah. Lanjutin hidup. Coba bayangkan, main game tanpa antarmuka sistem. Susah banget kan? Dong harus bertahan dengan mode super sulit ini. Dia sadar, sumber error ini ya gara-gara eksistensi dirinya. Walau dibantu sistem, jelas kehadirannya bikin server dunia ini ngebug. Dia bahkan mulai mikir, jangan-jangan eksistensinya yang nyasar di dimensi ini adalah error paling fatal dari segalanya. Tapi ya udahlah, malas mikir pusing. Pas ngecek layar status, dia sadar ada yang aneh. Sebelumnya, semua info cuma tanda tanya doang. Sekarang malah jadi bar progress. Mungkin karena realita tidak bisa dinilai dengan angka mutlak. Kayak game RPG. Terus dia ngecek skill pedang dasarnya. Masih cupu banget. Cuma skill ampas bawaan game Murim Online. Tapi tunggu. Skill terakhir ini asing banget. Namanya Mata Spiritual. Tanpa deskripsi. Cuma judul doang. Dia bingung fungsinya buat apa. Tapi pas dia fokus ke skillnya, syarat aktivasinya kelihatan. Dan kebetulan semua sudah terpenuhi. Mata Spiritual langsung aktif otomatis dan memberi peringatan. Kalau ada musuh, beda 10 level, berjarak 20 meter darinya, angka hitungan, mundur, langsung jalan. 19, 17. Dong paham ini fitur alarm sistem. Dia melotot ke arah pintu kandang, tempat hawa membunuh itu berasal. Ini jelas bukan kroco sembarangan. Jarang ada orang gila yang cukup nekat buat menyusup ke klan Denri. Dan kalaupun penyusup, mereka tidak mungkin jalan sesantai ini. Ini pasti bos level tinggi. Mungkin ketua sekte atau orang super penting. Dia tidak tahu persis seberapa jauh. Ngerinya beda 10 level. Tapi mengingat dia hampir mati konyol, cuma buat naik level 2. Jarak kekuatan mereka pasti ngotak banget. Dia sampai mikir, berapa banyak monster yang harus dibantai buat capai level 10? Puluhan ribu kali. Dan orang yang datang ini, auranya sekuat gabungan semua monster itu. Di antara anggota klan Denri, kandidat paling masuk akal yang nyamperin dia adalah Deyo, ketua gagak hitam. Dia mendekat, menepuk pundak Sosem, alias Dong, lalu langsung nanya, apa dia yang sudah tega ngebunuh si? Nah, perhatikan, baik-baik, tahan napas kalian. Karena Dong cuma merespon pakai suara bingung. Acting bisu pol-polan. Deyo langsung mengalirkan energi Chi ke tubuhnya untuk melacak jejak sisa tenaga dalam. Pas dia selesai memindai seluruh badan, dia sadar tidak ada apa-apa di sana. Nol besar. Dia lalu menyuruh semua anak buahnya buat segera bubar jalan. Salah satu kroco nanya, apa semuanya aman? Tapi Deyo cuma melengos pergi sambil ngasih tatapan mata merah buas ke arah Dong. Di luar, mereka nanya, apa mereka beneran cabut tanpa interogasi sedikit pun? Deyo ngaku, dia tadinya curiga sama bocah itu. Makanya dia sengaja memasukkan energi Chi
buat ngecek jejak latihan bela dirinya. Logikanya, kalau dia pernah latihan, pasti ada jejaknya. Tapi nyatanya nol besar. Bocah itu cuma NPC figuran biasa. Meski begitu, Dio masih kepikiran, apa rentetan kematian ini cuma kebetulan? Atau mereka lagi kena kutukan berdarah? Dia tidak tahu berapa banyak lagi nyawa yang bakal melayang. Anehnya, sejak malam itu, teror kutukan itu lenyap dari Bongyang. Tidak ada yang tewas dengan gaya yang sama. Tapi sebagai gantinya, tren pembunuhan gaya baru mulai menghantui kota. Di malam hujan badai, beberapa pria yang lagi mabuk di bar mulai gosipin berita panas. Temannya nanya, apa ini soal pahlawan tanpa nama? Seisi kota lagi. Heboh bahas dia, si pemabuk bilang. Mereka harusnya manggil dia Tuan Pahlawan. Karena pria itu lagi asyik ngehapus sekte-sekte jahat. Separuh organisasi kotor kayak Aula Macan Putih dan klan Serigala Merah sudah rata dengan tanah. Temannya panik dan nyuruh tutup mulut. Ngingetin kalau masih banyak sekte bengis yang masih aktif beroperasi. Dan bakal gawat banget kalau petinggi Black Society sampai dengar ocehan mabuknya. Pria mabuk itu malah ngakak keras. Dan kalau giliran mereka juga bakal segera tiba. Lalu, seorang pria misterius bangkit dari meja bar, memakai topinya, dan berjalan santai menembus badai. Di tempat lain, di gerbang sekte jahat, satu penjaga asik tidur, sementara temannya jaga melek. Dia ngatain temannya itu goblok. Pahlawan tanpa nama lagi berkeliaran. Mereka bisa mati kapan saja, bro. 3 sekte ecek-ecek saja sudah habis dibantai. Cuma sisa satu doang. Lagi asyik ngedumel, dia dengar temannya bikin suara ngorok yang aneh banget dan nyuruh dia diam. Pas dia nengok ke samping, astaga, kepala temannya sudah copot dari leher. Sebelum dia sempat kaget atau nanya, apa ini ulah si pahlawan? Dia juga ikut ditebas tewas. 2 kepala menggelinding. Turun tangga, diguyur hujan deras. Si pahlawan langsung mendobrak masuk sekte. Hujan panah ditembakkan ke arahnya, tapi berhasil dihindari. Di detik terakhir, ada 1 batalion penuh yang sudah nungguin dia. Semuanya siap mencabut nyawanya. Salah satu kroco, sok jago di barisan depan, malah ngeledek, bilang gaya masuknya boleh juga, dan memanggilnya si tikus tanpa nama. Dong diam sejenak, memindai situasi sambil merasakan tetesan hujan di tubuhnya. Jedar, petir menyambar langit, dan seluruh anggota sekte maju menyerbu bersamaan. Saat dia menghunus pedangnya, bahkan rintik hujan pun ikut terbelah. Pedang itu diselimuti aura darah, kematian, dan kehancuran. Absolut, dibalut cahaya merah dari ilmu bela diri kegelapan, dia menerjang maju bagai badai badas, menebas dan membelah tubuh musuhnya. Percaya deh, kalian bakal merinding lihat ini. Dia memutilasi tanpa ampun para Master Elite maju tanpa rasa takut. Padahal, aslinya mereka sedang menjemput ajal dengan senjata bersinar itu. Kalian harus lihat, ini pembantaian gila dimulai. Dong menemukan celah, menusuk 2 jantung sekaligus. Tapi, musuh lain muncul di belakangnya. Petir menyambar. Pria itu sesumbar, kepalanya akan dipenggal. Tapi dong, memanggil inventory. Tepat di belakang seniman bela diri itu. Dan sebuah pedang muncul entah dari mana, menebas lehernya. Di detik terakhir hidupnya, pria itu bingung setengah mati dari mana pedang itu muncul. Di belakangnya, hanya lengah sedetik, perut dong berakhir tertusuk. Pria di depannya, yang sepertinya adalah sang pemimpin, menyeringai dan bertanya, apakah dia akhirnya berhasil melukai dong? Setelah melihat semua anak buahnya dibantai habis, dia pikir sedang melawan monster. Tapi ternyata hanya manusia biasa. Dong tersungkur ke tanah, berdarah deras di bawah guyuran hujan. Lalu dia melepaskan topinya. Musuh-musuhnya kebingungan melihat Dong, malah tertawa. Dengan senyum lebar bagai orang gila, dia bangkit dan melesat maju untuk membunuh mereka semua. Sementara itu, di salah satu gudang sekte, di luar tembok, seorang pria bersembunyi sambil menguping. Saat jeritan mulai mereda, dia sadar
rekan-rekannya sedang dibantai mati. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir dia cuma melakukan pemerasan kecil, sedikit perdagangan manusia, menjual wanita dan alkohol. Masih banyak orang yang lebih jahat darinya. Tetap saja, dia tidak paham kenapa mereka dihabisi sebrutal ini. Saat pasukan pembunuh bergerak, menyusuri jalan menuju markas sang pemimpin, yang disebut Paradise Mansion, dia memerintahkan para pemanah untuk menembak. Hujan panah melesat ke arah bayangan yang mendekat. Tapi, di detik berikutnya, semua pemanah itu tewas seketika. Pria itu menghunus pedangnya, bertanya, apakah bayangan itu pahlawan tanpa nama? Dan kenapa menyerang mereka? Jawabannya hanyalah tatapan merah sang iblis tanpa nama. Tak lama kemudian, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tindakan Dong membuktikan satu hal, dia cuma menginginkan nyawa mereka. Tidak lebih. Setelah mengubah tempat itu menjadi lautan mayat, dia terus berjalan menuju mansion di bawah rintik hujan dan kilatan petir yang menyinari tanah. Bersimbah darah. Tujuannya cuma satu, mansion pemimpin sekte ular hitam, Bang Poyang. Aksinya. Nah, perhatikan baik-baik, pembantaian ini dimulai dari Aula Harimau Putih. Setelah membunuh Jiang Ho, dia mengumpulkan kekuatan, tapi levelnya masih jauh di bawah seniman bela diri sejati. Karena itulah, dia memancing musuh, menyergap mereka dari gelap, membakar markas, dan melakukan segala jenis pembunuhan strategis. Saat Bang Ho, sang pemimpin Aula Harimau Putih, akhirnya menyadari bahaya ini, lebih dari separuh pasukannya sudah mati, terkapar. Di tengah kekacauan ini, otoritas dan warga mulai memanggilnya pahlawan tanpa nama. Topeng yang dia pakai sangat membantunya menyembunyikan identitas, membuat aksi membasmi kejahatan jadi jauh lebih mudah saat membunuh pemimpin Aula Harimau Putih. Dong akhirnya naik ke level 5. Dia membuka skill aktif pertamanya, meringankan tubuh, dan teknik 3 kekuatan. Skill meringankan tubuh membuat fisiknya terasa seringan bulu, memungkinkannya bergerak tanpa suara sedikit pun. Teknik 3 kekuatan masih butuh latihan. Tapi dengan skill ini, dia siap berhadapan langsung. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai bermain di jalanan, berpura-pura menjadi pahlawan tanpa nama. Sementara itu, klan Serigala Merah musnah, tak bersisa. Kini, hanya satu sekte jahat tersisa di Bongyang Sekte Ular Hitam. Pada malam itu, Bang Poyam, pemimpin sekte ular hitam, dengan tenang mengagumi tamannya di bawah guyuran hujan. Saat pahlawan tanpa nama mendekat, dia bertanya, apakah pria ini benar-benar sosok yang dibicarakan orang, dan meragukan apakah dia sungguh pahlawan, mengingat seluruh tubuhnya bersimbah darah. Dong dengan santai menjawab bahwa dia bukan pahlawan. Bang Poyam lalu bertanya, kenapa dia repot-repot membantai sekte jahat? Tapi Dong cuma tersenyum. Menjadi pahlawan jelas bukan gayanya. Dia tidak pernah menipu siapapun. Orang-orang saja yang percaya pada apa yang ingin mereka percaya. Pria tua itu mengakui Dong sangat menarik dan berkata, dia bisa menyeberangi sungai kematian malam ini tanpa penyesalan sedikit pun. Dia langsung menghunus pedangnya, menantang pahlawan tanpa nama untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Kakek tua ini benar-benar sudah siap untuk mati. Di sana, energi keduanya saling berbenturan, sama seperti pedang mereka di tengah badai gila ini. Setiap benturan mementalkan tetesan hujan, seakan yang turun bukan air, melainkan darah. Bang Poyo menemukan celah dan berhasil melukai Dong. Lengannya terkena telak, darah langsung memancing keluar. Master ular hitam itu mengejek kondisi tubuh Dong yang sudah berantakan, lalu kembali menyerang tanpa henti dengan teknik liciknya. Dia selalu mengincar titik buta, layaknya ular sungguhan. Dong sadar kakek tua itu terus fokus menyerang lukanya, dan kalau begini terus, dia pasti akan kalah telak menghadapi serangan beruntun. Dong terluka berkali-kali. Meski begitu, dia nekat mengorbankan sebagian dagingnya
demi kemenangan dan mengeluarkan tarian 3 kekuatan. Kakek tua itu langsung bereaksi dengan pedang cambuknya. Kalian lihat itu kan? Pedang baja fleksibel itu melilit tubuh Dong, dan dengan brutal merobek putus lengan kirinya. Sang master mengejeknya. Tapi dia tidak menduga Dong mengaktifkan skill meringankan tubuh. Tiba-tiba, dia melompat seringan bulu nyaris melayang dan menendang telak perut lelaki tua itu. Pukulannya memukul mundur master itu sebelum dia bangkit lagi. Menggunakan aura ular hitam, Bang Po yang berjalan mendekat, menyebut Dong makhluk aneh yang tidak ragu, mengorbankan tubuhnya sendiri. Itu bukan jalan seorang satria sejati, melainkan jalan hidup seorang pemburu. Dia menjelaskan bahwa dalam pertarungan hidup mati seniman bela diri, siapa yang punya lebih banyak kartu truf, dialah yang menang. Dari balik jubahnya, dia memamerkan pelat sisik logam yang melindungi dadanya, dan menyatakan bahwa bocah ini tidak punya trik rahasia. Dan itu akan jadi kesalahan fatalnya, tanpa memberi celah sedikit pun. Sang master melepaskan teknik ular hitam untuk mengakhiri nyawa si pembunuh. Dong mendapati dirinya berhadapan langsung dengan taring hitam yang siap menelannya. Tapi dia memakai skill ringannya untuk menendang debu, menciptakan kabut yang menyamarkannya. Sesaat, Bang Poyam sangat yakin dia sudah mendaratkan serangan terakhir. Tapi tebak, senjatanya cuma menusuk mayat yang dijadikan umpan. Dong yang asli melayang di atasnya berkat skill meringankan tubuh. Dia langsung melepaskan wujud kedua dari teknik 3. Kekuatan, tebasan, pemotong inti. Pedangnya meluncur deras, mengincar titik vital musuh. Bang Po yang memblokir di detik terakhir, mengorbankan tangannya sendiri demi menghindari kematian instan. Dong langsung sadar bahwa pertahanan secepat kilat itu berhasil melindungi jantungnya. Sang pemimpin ular hitam berteriak, "Ini belum berakhir." Lalu menarik kembali pedang cambuknya yang melilit, merobek brutal tubuh Dong di sepanjang jalurnya. Meski terluka parah, Dong membalas pakai sistem inventory. Dia melempar beberapa mayat dan potongan kepala ke arah Bang Po, menciptakan kekacauan. Pria tua itu syok, bingung, dari mana datangnya? Semua benda itu baru sadar bocah ini sungguh punya kartu rahasia. Saat dia menyadari, halaman itu mendadak sunyi senyap. Pahlawan tanpa nama ternyata sudah menghilang. Dia panik, mencari kemana musuhnya pergi, dan bertanya-tanya, apakah Dong kabur dari pertarungan? Tiba-tiba, sebuah panah melesat dari hutan, nyaris menancap di tubuhnya. Dia menangkisnya dengan pedang, dan meneriaki siapapun itu agar berhenti memakai trik kotor. Detik berikutnya, panah lain melesat ganas, tepat menembus bawah matanya, dan merobek kepalanya. Di momen mengerikan itu, ular hitam ini akhirnya sadar. Dialah mangsanya. Bang Poyam, sang pemimpin ular hitam, kini menjadi target buruan. Meski terluka parah, dia mencoba menoleh ke hutan. Asal panah itu, sayangnya, itu semua cuma pancingan. Sesuatu yang melesat maju ke arahnya. Bukan cuma bayangan, melainkan potongan lengan Dong sendiri yang dipakai sebagai jebakan. Sang pemburu mengubah mutilasinya menjadi senjata mematikan. Dan pemimpin ular hitam ini akhirnya paham betul bahwa dia bukan lagi pemangsa, melainkan buruan. Dong menusuk Bang Poyom dari belakang, meninggalkan lubang besar, menganga di dada pemimpin ular hitam itu. Bahkan di ambang pintu kematian, Bang Po yang bergumam bahwa pahlawan sialan ini akhirnya menghancurkan seluruh komunitas hitam, dan bertanya, apa alasannya? Dong dengan dingin menjawab bahwa dia tidak butuh alasan apapun. Manusia selalu membunuh sesamanya. Sejak zaman primata sampai membangun peradaban mewah, tidak ada yang berubah di dunia ini. Yang kuat, berkuasa, atau menindas yang lemah. Dan kali ini, Donglah yang paling kuat. Tanpa bicara apa saja lagi, Dong memenggal kepala Bang Po, Yam, hingga putus. Ledakan cahaya besar memenuhi tengah mansion itu. Saat levelnya naik,
lengannya yang putus beregenerasi kembali. Dia mengusap darah di pedangnya. Persiapannya kini tuntas. Jadi bagaimana menurut kalian? Siap untuk melihat level selanjutnya bersamaku, di mana hanya yang terkuat dari yang terkuat akan saling bertarung? Sini kumpul! Kamu dan aku bakal saksiin mangsa paling susah ditangkap menuju Jianghu. Hujan badai turun deras di malam kelam itu. Sementara di dalam sebuah kuil yang dipenuhi banyak pengikut, seorang kakek tua nanya soal sisa waktu sebelum perang iblis ortodoks benar-benar pecah. Anak buahnya merespons kalau sisa 2 tahun lagi. Si kakek dengan tegas bilang, ini saat yang tepat buat maju perlahan membawa rencana besar. Lalu dia nyuruh Guang Wong untuk jalankan taktik pertama. Dia langsung patuh mengiyakan perintah itu. Besok paginya, jadi Sam berjalan santai membawa kudanya, ngelewatin jalanan. Dengerin orang heboh gosipin pahlawan tanpa nama yang sukses, ngebantai sekte ular hitam. Para pedagang kegirangan banget, gak ada yang nyangka. Kejadian segila itu bisa kejadian di sana. Gak ada yang percaya, para kriminal itu beneran sukses diusir dari kota. Pemabuk bilang, level segitu, sebutan pahlawan tanpa nama, kurang mantap. Harusnya dipanggil sang pahlawan hebat tanpa nama. Pria lain nanya, wajar nggak sih bunuh orang sebanyak itu? Sekalian ngingetin kalau pada akhirnya dia itu cuma pembunuh bayaran. Si pemabuk ngegas kalau mereka harus ingat kelakuan bejat para bajingan itu. Bersihin sampah masyarakat itu tindakan super adil. Biarpun pembunuh bayaran, mereka semua emang pantas mati membusuk. Pria lain nyeletuk, kalau pihak berwenang atau aliran sok suci itu nggak pernah peduli sama warga di sana. Ujung-ujungnya, pahlawan tanpa nama inilah yang beneran ngelindungin mereka. Di tengah keraguan dan sorakan, mereka mulai merayakan namanya, joget, dan bersorak heboh. Sementara itu, Dong malah lewat situ diam-diam, tanpa ada satupun yang sadar. Dia mikir, situasinya udah jadi kelewat. Kacau balau, dan ini waktu paling pas buat cabut dari sana. Pas balik ke kandang kuda, mata spiritualnya nangkap hawa, ngeri lagi. Musuh setidaknya 10 level di atasnya, cuma berjarak 10 meter. Pas masuk, tebakannya 100% benar. Deho sang bos, pasukan gagak hitam ada di sana. Lagi ngobrol sama sosok yang lebih gila. Ketua klan Denri, si pedang iblis, Danri Chunwu. Waktu Dong masuk, ketua klan menatapnya dingin kayak bawahan biasa. Dong kasih hormat penuh, tapi batinnya bingung. Ngapain mereka pada nongkrong di kandang kuda? Chunwu malah bilang kalau ini udah waktunya pamitan. Dia ngelus kuda kesayangannya dan ngabarin pas bulan purnama depan, putri kedua dari bos klan Namu bakal nikah. Deho langsung nanya, apa dia beneran berencana buat ngasih kuda favoritnya sebagai hadiah. Chunwu mengiyakan dan bilang bakal ngelakuin hal jauh lebih ekstrim demi jamin masa depan anaknya di klan Namu. Deho mempertanyakan, apa ini itu? Aliansi nikah atau upacara angkat murid? Chunwu santai jawab bakal lakuin apapun yang terbaik buat anaknya. Tapi Deho ngingetin, klan Namu mungkin gak bakal nerima segampang itu. Chunwu, perhatikan baik-baik bareng aku. Karena ketegangannya dimulai di sini. Chunwu bilang, itu alasannya manggil Deho. Apapun metodenya, dia cuma minta itu terjadi. Deho, terima perintah tanpa ragu. Sebelum pergi, Chunwu berpesan, pas mereka nanti cabut ke klan Namu, bawa juga anak itu. Sekalian, karena harus ada yang ngurusin kuda. Habis itu, dia ninggalin kandang. Dong langsung berdiri, tepuk debu di bajunya, dan jaga sikap patuh. Padahal Deho terus-terusan sinis mandangin dia. Gak lama, Dong udah siap berangkat bawa kuda. Tapi pas lagi beres-beres, dia malah asik kepikiran soal gimana caranya belajar bela diri beneran. Bukan sekadar kopas jurus ecek-ecek, dia coba niruin gerakan kakek yang dia lihat sebelumnya. Tapi nyadar banget kalau semua itu cuman gaya tiruan murahan. Dia paham 100% harus belajar serius. Cara paling ampas
ya cuma baca buku panduan. Sedangkan cara paling dewa, pasti nemuin guru sungguhan. Tapi, masalahnya, jadi murid seseorang itu susah banget, bos. Apalagi, di dunia ini umurnya udah 18 tahun. Dan dia dengar-dengar mulai bela diri di usia segitu tuh super susah. Meski begitu, perjalanan kali ini kelihatan kayak peluang emas. Dia bakal menuju klan Namu. Satu dari 5 keluarga besar yang punya kuasa mutlak di Anhui. Pasti ada jalan. Di sana, dia yakin banget bakal bisa curi ilmu di tempat itu. Di depan beberapa anggota klan, Deho ngumumin semua pasukan gagak hitam. Udah kumpul? Bersiap. Lalu dia nanya, siapa yang belum datang di antara mereka yang mau berangkat bawa kuda? Satu anggotanya lapor, selain Tuan Muda dan Nona Muda, semuanya udah hadir. Deho ngasih tahu kalau Denri Ganghe mungkin lagi santai di penginapan daerah Bangyang. Soalnya dia anti banget jalan bareng bawahan dan pasti nyusul belakangan. Mereka mutusin berangkat duluan. Tapi pas banget di momen mau jalan, mereka sadar pintunya kebuka lagi. Denri Ganghe ini putra sulung Danri Chunwu, terkenal sebagai bocah ajaib dalam seni bela diri. Bakatnya cukup buat masuk klan Namu. Jadi murid luar. Sayangnya, sifat aslinya ampas. Dia dangkal, tukang mabuk, main cewek, dan langganan rumor jelek. Orang klan Denri nyamperin ke penginapan buat jemput dia. Tapi, pas, udah, kamu dan aku pasti mikir hal yang sama. Ini bakal liar kan, Tuan Muda? Malah dilempar nembus tembok. Mata spiritual dong ngelihat musuh 10 level lebih tinggi. Ganghe teriak, ngancam, mau bunuh dia. Tapi sedetik kemudian, satu pukulan telak lain bikin dia nyaris remuk redam. Gak ada yang percaya sama pemandangan ini. Tapi dong malah kegirangan. Mikir kalau bapak itu suhu bela diri kelas atas yang luar biasa kuat. Kakek yang ngehajar Tuan Muda asyik nginjek mukanya. Pas Deho nyuruh berhenti. Dan nanya, siapa dia? Berani-beraninya begitu. Kakek itu jawab ngeledek. Balik nanya, Deho pikir dia siapa? Deho. Lalu pamer identitas sebagai bos unit gagak hitam klan Denri. Dan nekenin, kalau orang yang lagi diinjek itu, Tuan Muda dari klan. Besarnya, dia ngancam kalau si kakek nggak singkirin kakinya sekarang juga. Mereka bakal ngamuk. Anak buahnya udah pasang kuda-kuda buat tarung. Dong, sadar, si bos gagak hitam. Beneran nggak tahu lagi ngadepin siapa. Kakek ini kelewat sakti. Sosok yang bahkan bos intel klan Denri aja nggak kenal. Padahal, katanya, tahu segalanya soal Hongki. Dengan pasukan Kroco di sini. Mustahil bisa ngalahin dia. Tapi sambil merhatiin master itu, Dong yakin mereka nggak bakal mati. Soalnya singa level dewa gak mungkin pakai kekuatan penuh. Cuma buat gencet. Serangga. Kakek itu ngorek kuping pakai jari. Dan nanya emang klan Denri itu sejenis makanan ringan. Deho ngamuk. Dengar klannya dihina habis-habisan. Tapi si kakek malah jawab kalau dia nggak tahu itu makanan. Berarti itu sesuatu buat dihancurin. Dia neken kepala Ganghe. Makin keras ke tanah. Detik itu juga, sang ketua tim memerintahkan seluruh pasukan tempur. Gagak hitam buat maju nyerang. Tapi suhu ini cuma gerakin jarinya. Nembakin energi mematikan yang berubah wujud jadi jarum. Jarum itu langsung nancep di jidat semua orang. Bikin masing-masing dari mereka tumbang berjatuhan. Gak mati sih. Cuma lumpuh total gak bisa gerak. Hebatnya, Deho masih sadar. Penuh, si kakek nyeletuk. Buat ukuran orang udik. Matanya Deho lumayan tajam. Terus, dia ngenalin dirinya sebagai Tang Wu, telapak tangan beracun sang pemburu jiwa. Dia salah satu dari 20 petarung terkuat Mori, isinya 2 dewa, 3 monster, 5 puncak, dan 10 petarung agung. Tang Wu ini, master tertinggi, klan Tang, dan masuk jajaran 10 agung. Yang nyinggung dia nggak bakal lolos biarpun udah mati, jiwanya bakal terjebak selamanya di api penyucian beracun yang abadi. Donggung Gebachin si keparat Ganghe, udah bikin kiamat gara-gara nantang bos level Tang Wu, bergantung sama situasinya. Nyinggung salah satu dari
20 sosok terkuat bisa berujung eksekusi rata tanah buat klan Dendri. Dia nggak tahu ini bakal berakhir gimana, sampai ada cewek datang manggil kakeknya. Cewek itu cucunya Tang Wu, dan minta mereka segera cabut dari sana. Bilang kalau orang-orang udik bodoh ini nggak ngerti apa yang mereka lakuin. Tang Wu merespons santai. Hajaran tadi udah cukup banget buat bikin mereka sadar betapa luasnya dunia ini. Dia gampar muka Gang He beberapa kali, bilang kalau penerus klan yang paginya habis buat mabuk dan bikin rusuh ini memang pantas banget dibentungkan tangannya. Tapi dia nggak sekejam itu sama kubu aliran lurus. Sebelum pergi, dia pesan. Pas cowok itu bangun, ancam dia kalau masih mukul cewek, hidupnya tamat. Nah, dari sini, kamu dan aku pasti sepakat. Manhwa ini makin epik. Ayo kita mulai kawan. Deho berterima kasih atas pengampunan itu. Tang Wu bilang tidak masalah. Lalu dengan satu jentikan santai, dia mencabut semua jarum mematikan itu sekaligus. Tepat saat semuanya terlihat beres, pandangan Tang Wu tertuju pada Dong. Mata mereka saling bertatapan, dan sedetik, jiwa mereka serasa berbenturan keras. Tang Wu menyuruh cucunya menunggu sebentar. Lalu dia mulai melangkah pelan, mendekati bocah itu. Sementara, para anggota Gagak Hitam masih tertatih bangun. Dong kebingungan, membatin apa pria ini benar-benar menghampirinya. Dan buat apa dia repot-repot melakukan hal itu. Saat Tang Wu mendekat, dia menatap lurus wajah pemuda itu. Dan bilang, tidak ada yang spesial. Dia cuma mau tanya satu hal. Dia ingin tahu siapa namanya. Karena Dong diam saja. Tang Wu memusatkan sedikit energi beracunnya dan mengulang pertanyaannya. Ingin tahu namanya lagi. Tapi, tebak. Apa, Dong? Tetap membisu, seolah tak peduli. Yang sukses bikin si master tua agak kesal. Sebelum makin kacau, dah buru-buru bilang kalau bocah itu bisu. Tanggu W, Yuerang. Benarkah bocah ini tidak bisa bicara? Sambil terus ditatap tajam. Dong mulai sadar. Kakek ini sepertinya sedang menilainya. Tatapannya aneh banget. Seakan dia sedang mengamati sesuatu yang berharga. Seperti permata langka. Dong langsung paham kalau master level Tang Wu tertarik padanya. Ini bisa jadi peluang luar biasa. Makanya, dia balas menatap kakek tua itu. Dan melepaskan sedikit niat membunuhnya. Tang Wu langsung merasakan niat itu. Refleks mencengkeram lengan si bocah. Lalu tertawa lepas. Dia lalu bertanya, apa mereka mau kenamu? Tenko membenarkan. Menjelaskan kalau perjalanan mereka ini demi sebuah aliansi pernikahan. Dia juga menjelaskan dong cuma pengurus kuda yang tugasnya menjaga kuda kesayangan milik sang pemimpin klan Denri. Seekor hewan super mahal yang bakal dijadikan sebagai hadiah pernikahan. Tang Wu lalu bertanya, apa ada masalah kalau dia membawa bocah itu? Dekio dengan wajah canggung menjawab, kalau cuma bocah inilah satu-satunya yang mampu mengendalikan kuda tersebut. Si kakek dengan santainya bilang, kalau begitu, bawa saja kudanya sekalian. Dia menegaskan, pas sampai di tujuan, dia bakal membawa si bocah dan bicara langsung dengan ketua klan. Kalau perlu, dia siap menulis surat ke pemimpin klan Denri dan menebus bocah itu. Danggo jelas syok berat mendengarnya. Tapi melihat sang master tua, dia sadar tak punya pilihan lain. Perhatikan baik-baik teman. Disinilah nasibnya berubah. Dia awalnya berniat menyerahkan bocah itu sepaket dengan kudanya, karena cuma dia yang bisa merawatnya. Akhirnya, dia pun setuju. Kalau Tang Wu boleh memilikinya, kakek itu menjawab puas. Bilang, itu sangat bagus. Dan langsung menyuruh Dong berhenti melamun, lalu mengikutinya. Sementara itu, Dehiro masih sibuk berusaha menenangkan dirinya dan menyuruh agar tuan muda segera dibawa ke dokter. Sisa pasukan Gagak Hitam bakal melanjutkan perjalanan. Dia jelas sama sekali tidak senang dengan situasi ini. Beda banget sama Tang Wu yang kelihatan sangat menikmati momen ini. Akhirnya, semua berangkat bareng ke klan Namu. Di tengah jalan, mereka mampir ke penginapan untuk istirahat. Para pria
nongkrong di sana buat minum, makan, dan memulihkan tenaga sebelum lanjut jalan. Sesuai tebakan, Dong ada di kandang, asyik mengurus si kuda mahal. Sambil kerja, dia memikirkan kemampuannya sendiri. Sejak baku hantam lawan organisasi hitam, skill inventory miliknya sudah naik level gila-gilaan. Sekarang, dia bisa memunculkan barang dalam radius 1 meter di sekitar tubuhnya. Begitulah cara dia memunculkan pisau tepat di belakang musuhnya. Dia mikir, kalau terus latihan, jaraknya pasti bisa diperbesar lagi. Dan itu bakal membuka peluang besar buat banyak trik dalam pertarungan. Meski begitu, dia sadar kecepatan luncurannya masih kurang ngebut. Master sejati pasti bisa bereaksi tepat waktu. Memikirkan hal ini, Dong lalu meraup segenggam pasir dari lantai kandang dan mencoba menyimpannya di inventory. Lalu pasir itu balik lagi ke tangannya dengan cepat. Dia makin jago melakukannya. Tapi, dia juga sadar ada cara lain buat pakai skill itu. Dia menelan sedikit pasir, lalu di dalam perutnya. Dia memindahkan materi itu ke inventory. Sebelum memunculkannya lagi, apapun yang masuk ke tubuhnya bisa dikirim langsung ke inventory. Buat dia, ini murni level seni dewa. Seni dewa inventory. Tiba-tiba, cucu perempuan, Tang Wu, muncul dan heran. Kenapa kakeknya mau ketemu bocah ini jam segini? Dia lalu menyuruhnya ikut. Dong cuma menatapnya dalam diam, tapi memutuskan menurut. Keduanya melewati penginapan dan sampai di kamar mewah tempat Tang Wu menginap. Si wanita menyerahkannya pada sang kakek. Lalu duduk dan membungkuk hormat. Tang Wu langsung menyuruh bocah itu duduk di atas panggung dan segera menyilangkan kakinya. Dia pun menurut tanpa ragu sedikit pun. Selanjutnya, si kakek menyuruhnya melepas semua pakaiannya. Total semuanya, setelah mengamati tubuh pemuda itu, Tang Wu berkomentar kalau struktur fisiknya memang kurus, tapi masih tidak buruk. Lalu, Tang Wu mengeluarkan jarum emas, naga, Phoenix, miliknya. Kilauan logamnya saja, sukses bikin udara di kamar terasa lebih berat. Sang cucu bertanya, kenapa dia melakukan itu, dan apa dia serius berniat memakai jarum pusaka itu? Si kakek menatap Dong, dan mengutip pepatah soal jeruk, yang kalau ditanam di tanah tandus, tidak tumbuh subur, tapi di tanah utara yang subur, bakal jadi berair, dan sempurna. Kalian sepemikiran denganku kan? Dong langsung kaget, karena dia paham. Persis. Maksudnya, tanah tandus itu klan Denri. Yang tanah suburnya klan Tang, dan jeruknya itu. Dia, kalau dibawa ke tempat yang tepat, dia bisa jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tang Wu menjelaskan, mulai detik ini, dia akan melakukan ritual besar pada bocah itu. Dia bilang, rasanya bakal sangat menyakitkan. Tapi, kalau selamat, dia bakal jadi entitas di luar nalar. Dia bertanya, apa dia menginginkannya? Saat jarum emas itu terungkap sepenuhnya, cahaya silau langsung memenuhi ruangan. Sang cucu memperingatkan, kalau memutuskan hal serius ini tanpa persetujuan para tetua, bisa memicu masalah. Namun kakek tua itu malah mencondongkan badan dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Lalu tertawa lepas. Deng, meski pura-pura bisu, membaca gerak bibirnya, dan memahami semua yang baru saja dibilang, Tang Wu bertanya, apa bocah itu siap menerima nama keluarga Tang? Dong menatap si kakek, lalu melihat jarumnya, dan tetap membisu. Dia terus akting jadi orang bisu. Tapi sebenarnya, dia juga sangat terdampak dengan kejadian ini. Situasi ini kelewat epik, bahkan buat dia. Meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Di dunia muram, ada banyak istilah untuk mendeskripsikan mereka yang lahir dengan bakat luar biasa, seperti tubuh meridian, aspek kaisar, tulang suci, dan meridian, hati surgawi. Bakat-bakat ini dianggap langka. Cuma muncul sekali setiap 10, 100, atau bahkan 1000 tahun. Tergantung kategorinya. Ini adalah anugerah yang mampu merombak takdir seseorang dan mengukir nama mereka
ke dalam sejarah. Tapi Tangwu sama sekali tidak peduli pada bakat langka pasaran yang muncul sesekali ini. Dia yakin bocah di depannya punya sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sejak awal sejarah terbentuk, tubuh Dong itu sama sekali tidak memiliki meridian. Sekilas, ini tampak seperti tubuh seseorang yang belum pernah berlatih seni bela diri. Tapi bukan itu masalahnya. Dia tidak punya titik akupunktur atau saluran energi seperti yang seharusnya dimiliki manusia normal. Seakan-akan tubuhnya bukan manusia. Tanggu W. Yu merenunggu. Tanpa jalan. Berarti apapun yang dilakukan bisa jadi jalan baru. Kalau dibentuk dengan benar, bocah ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau itu terjadi, bahkan faksi raksasa di Merim mungkin tunduk pada keluarga Tang. Masa depan klan mungkin ada di tangannya. Dia bertanya lagi. Apa Dong berniat menerima nama keluarga untuk bocah sempurna itu? Ini persis kesempatan yang dia butuhkan. Jadi dia pun mengangguk. Meski begitu, Tangwu menjelaskan, dia belum resmi jadi anggota penuh. Dia harus pergi ke klan dan membuktikan dirinya di depan tetua dan ketua. Dia bahkan bisa mati dalam prosesnya. Dia bertanya, apa dia masih mau lanjut? Dong mengangguk lagi. Kakek itu tersenyum lebar dan berseru, ritual perombakan besar dimulai. Dia menyuruh Hua berjaga di luar, yang segera nurut meski sebal. Kalian pasti tak sabar melihat hasilnya kan? Tangwu pun melayang di belakang Dong. Oke, kamu dan aku akan melihat sesuatu yang gila. Perhatikan baik-baik. Dia memeriksa tubuhnya, menyiapkan jarum emas, dan langsung menusukkannya tepat di atas kepala tanpa ragu. Saat jarum itu menembus, Dong sadar kalau mereka pikir dia tidak bisa mendengar telepati suara mereka. Tapi hey, dia bisa membaca gerak bibir. Kemampuan super berguna dari kehidupan lamanya sebagai seorang pemburu yang tangguh. Benar berguna sekarang. Dia tahu tubuh barunya ini tidak punya meridian sama sekali. Dia juga sadar kalau jendela status dan sistem cuma bisa dilihat olehnya. Mungkin karena itulah dia terjebak di tubuh aneh yang bahkan rasanya tidak seperti manusia normal di dunia ini. Karena Tangwu sama sekali tidak tahu soal reinkarnasi Dong. Kakek tua itu pasti sudah membuat teori gila di kepalanya sendiri. Buat Dong, ini sempurna banget. Dia memutuskan lanjut akting jadi bocah penurut yang pendiam dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mengeruk keuntungan dari sang guru tua itu. Sementara itu, Tangwu hampir selesai. Semua jarum emas sudah menancap di tubuh Dong. Kakek ini berpikir kalau tubuh bocah itu adalah fenomena langka yang belum pernah ada di dunia. Meski titik akupunktur itu cuma sementara. Aliran energi Qi dan darahnya mengalir mulus tanpa hambatan. Bayangkan, kai bocah ini bahkan mengalir jauh lebih cepat daripada seniman bela diri biasa. Bakat gila yang muncul 1000 tahun sekali. Lalu, Tangwu mengeluarkan kotak kutukan kecil dengan bau kematian yang menyengat. Di dalamnya ada kelabang aneh. Sesuatu yang bakal jadi tanda kalau bocah itu adalah miliknya. Kalau dia tidak bisa jadi milik Klantang, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Kakek itu memasukkan serangga ke telinga Dong. Lalu, segera mencabut semua jarum dari tubuhnya. Besok paginya, Tangwu mengumumkan kalau ritualnya sudah selesai. Dia bilang, mulai detik itu, bocah ini bukan lagi pengurus kuda rendahan dari keluarga Dendri, tapi resmi jadi anggota Klantang. Keluarga terkuat di Sichuan. Namanya bukan lagi Susan. Mulai sekarang, dia adalah Tangan. Bocah itu cuma menjawab singkat, mengiyakan, lalu pergi dengan tenang. Wayang berjaga malah ketiduran. Nah, begitu sendirian, Tangan langsung mengeluarkan kelabang kutukan tadi dari sistem inventorinya dan menghancurkannya jadi bubuk tanpa ragu sedikit pun. Si bisu dari keluarga Dendri sudah mati. Sekarang dia adalah Tangan dari klan Tang. Nah, dari sini
Ceritanya makin liar tetap bareng aku ya. Di tempat lain, beberapa orang sedang bersantai di ruangan sampai seorang wanita menyadari ada sosok pria berdiri di dalam bayangan. Kegelapan. Seniman bela diri itu berhasil menghindar di detik terakhir. Tapi sayangnya, si wanita kurang beruntung. Darah muncrat menodai baju sutra mahalnya. Dan dia marah besar melihat bajunya hancur. Dia berteriak menanyakan identitas si pembunuh. Tapi hening. Pria misterius itu malah maju lagi. Dengan pedangnya, pemuda itu langsung menarik pedangnya sendiri dan menangkis serangan maut tersebut. Sambil meremehkan si pembunuh yang dianggap terlalu lemah. Dia mulai membalas dengan kekuatan yang luar biasa brutal. Si penyusup mencoba menghindar. Tapi pemuda itu melepaskan jaring pedang energi. Meski begitu, sang pembunuh dengan santai memakai jurus bayangan untuk menghancurkan serangan itu, memadamkan semua cahaya. Dan pemuda itu akhirnya sadar siapa lawannya. Itu adalah pengguna pedang pembunuh cahaya tinta. Dia bertanya sinis, apakah sudah 10 tahun sejak pertemuan terakhir mereka? Memanggilnya dengan sebutan Mad Cloud. Si pembunuh menjawab sangat detail, 9 tahun. 190 hari. Pemuda itu keheranan kenapa dia ingat angka seakurat itu. Dan bertanya, apa yang membawa sang bayangan ke-18 ke sini? Pembunuh itu menjelaskan, kalau mereka datang sebagai bayangan dari abu dan rencana pertama sudah diumumkan. Si pemuda langsung bersemangat. Paham betul. Kalau waktunya akhirnya tiba. Pria itu lalu menyebutkan klan Namu dan memberitahu kalau di hari ke-15 bulan ini, pernikahan sang bayangan labil akan digelar. Pemuda itu mengonfirmasi namanya dan bertanya, siapa targetnya? Jawabannya brutal. Semua orang harus mati, kecuali bayangan labil dan Namukhaya. Pemuda itu membalas, kalau telapak beracun akan segera tiba di Anhui, dan pasukan mereka mungkin kurang. Si pembunuh dengan dingin menjawab, kalau 5 bayangan lain bakal datang buat membantu. Rencana sudah matang. Perintah sudah diturunkan. Dan sekarang semuanya bergantung padanya. Saat dia mau bertanya lagi soal nama bayangan labil itu, pembunuhnya sudah menghilang. Sendirian, pemuda itu merasa iri setengah mati. Dia selalu berpikir, kalau para bayangan seharusnya hidup terisolasi selamanya. Tapi si bayangan labil malah jadi pahlawan faksi. Dan bahkan dapat istri. Sementara dia terjebak di sini. Dia pun memanggil pengawalnya dan menyuruhnya membersihkan ruangan tanpa sisa. Parahnya lagi, dia memerintahkan untuk menghabisi semua penjaga yang bertugas hari itu juga. Sang pengawal cuma bisa patuh tanpa berani banyak tanya. Pria itu lalu menatap ufuk yang terang. Dia berada di cabang Anhui dari sekte iblis surgawi. Dan dia adalah pemimpinnya. Namanya adalah Iblis Perak Paga. Dalam keheningan, dia berpikir kekacauan akhirnya dimulai. Nah, kamu dan aku pasti mikir situasinya bakal tenang kan? Nyatanya, tidak. Tangwu melangkah ke Anhui bersama anggota klannya, cucu, dan murid barunya. Tiba lebih cepat dari dugaan. Tangan menatap kota di depannya. Merasa merinding karena akhirnya menginjakkan kaki di Anhui, wilayah kekuasaan absolut klan Namu. Keesokan paginya, Tangan melihat sendiri betapa hidupnya kota Anhui, tempat yang sangat ramai dan meriah. Orang lalu lalang tiada henti. Pedagang berteriak menawarkan barang, dan para pengemis yang meminta sisa makanan di setiap sudut. Sayangnya, beberapa pengemis malah ditendang kasar oleh penjaga arogan. Tiba-tiba, tuan muda sekte itu bertanya ada keributan apa, dan si penjaga dengan santai menjawab kalau itu bukan hal penting. Cuma mengusir pengemis yang menghalangi jalan. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya apakah pria tampan itu adalah bintang utama perjamuan hari ini. Yap, itu dia. Duho, pemuda
Rupawan itu mendekati para pengemis, bertanya keadaan mereka, mengulurkan tangan membantunya berdiri, dan langsung menyuruh penjaga membagikan makanan. Masih ada waktu sebelum pernikahan dimulai. Jadi sama sekali tidak masalah buat bersikap baik. Orang-orang langsung takjub melihat bintang baru ini. Sangat berbeda dari yang lain. Hatinya bagai malaikat. Pantas saja, putri dari klan Namu bisa sampai jatuh cinta mati-matian padanya. Warga bergosip kalau dia pernah berkelana sendirian dan bahkan mengalahkan si kembar Nayangi. Dua iblis kejam yang meneror wilayah itu selama puluhan tahun. Tidak ada yang menyangka tuan muda ini sekuat itu dan langsung diangkat jadi menantu klan Namu. Bahkan ada rumor gila kalau dia sudah menguasai ilmu bela diri dari sang kaisar pedang petir, petarung terhebat di dunia 300 tahun lalu. Di tengah hebohnya gosip itu, seseorang tiba-tiba didorong kasar. Itu Tang Wu. Dia mencengkeram salah satu orang cerewet tadi dan melemparnya melayang jauh, mengatai mereka sampah, dan menyuruh semuanya minggir. Dia datang membawa aura intimidasi yang membungkam semua orang. Lalu berteriak, kalau ada yang mau protes, bilang saja langsung. Di depan wajahnya, Duho dengan santai menyuruhnya tenang. Tang Wu langsung bertanya, apakah dia pemuda yang memaksanya datang ke sini? Dan mencibir, kalau pertemuannya ini jujur saja agak mengecewakan. Meski begitu, kakek itu bertanya, apakah Bo, sang ketua klan, ada di dalam? Duho membalas ramah, kalau ketua sudah menunggu, dan menawarkan diri untuk mengantarnya langsung ke aula para raja. Saat mereka berjalan, Tangan mengamati dalam diam. Tapi di dalam hatinya, dia syok berat. Jendela sistem dan mata spiritualnya menunjukkan kalau Duho ini lebih dari 10 level di atasnya. Ada perbedaan tipis antara dia dan Tang Wu. Tapi tetap saja, kekuatannya gila-gilaan. Ditambah lagi, Duho terus bergerak dalam ritme cepat. Tanda mutlak, seorang ahli di tingkat yang sangat tinggi. Tangan menyadari sesuatu. Setiap manusia pasti punya sedikit ketidakseimbangan di wajah, bahu, atau anggota tubuhnya. Tapi, pria ini terlalu sempurna, simetris, tanpa celah sedikit pun. Rasanya seolah dia sedang memakai tubuh buatan dengan tingkat presisi artifisial. Buat tangan, ini cuma berarti satu hal. Pria ini persis seperti dirinya, seseorang yang bersembunyi di dalam tubuh orang lain. Predator lain. Jadi, apa yang bisa kamu dan aku simpulkan? Dia sedang berhadapan dengan monster serupa di level berbeda. Dia Yauranamu, Tang Wu, menatap takjub pedang di langit-langit. Ayo, ikut aku, masuk ke manhwa. Gila ini. Kakek Tang Wu melihat senjata mantan pemimpin di sana dan menyindir tajam. Mengaku raja, tapi akhirnya dikubur. Seperti rakyat biasa, tanpa menunggu undangan. Dia langsung naik dan mendobrak masuk dengan santai. Seorang pria tua sang ketua klan menyambutnya. Dia bilang, pamannya akhirnya datang setelah sekian lama tidak saling bertatap muka. Tang Wu membalas dengan mulut pedasnya, menyebut markas mereka sangat menyedihkan. Namun, ketua klan malah tertawa lepas dan memeluknya erat. Senang bisa bertemu lagi. Hal ini membuat WA benar-benar terkejut. Melihat kakeknya begitu akrab dengan pemimpin besar klan Namu. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat. Itu walainya, saudari dari klan yang memang sangat dekat dengannya. Sementara itu pria bernama Du Hua Hox ikut memperkenalkan dirinya kepada Wei. Saudari itu langsung menggoda dengan nada jahil, mengatakan, kini dia harus memanggilnya sebagai calon menantu keluarga. Jia berkanda, tak pernah menyangka, gadis pemalu sepertinya akan menikah lebih dulu. Di tengah obrolan asyik itu, Wei menunjuk dan bertanya, siapa pria yang diam di belakang sana? Semua mata tertuju pada tangan yang berdiri di dalam bayangan gelap. Dia lalu melangkah maju dan dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai Tangan. Ha tampak sedikit kesal, tapi Do Hyo Ok justru menyapanya dengan sangat hormat. Tangan hanya membalas lewat senyum tipis.
Do Hyo lalu mengajak mereka bergabung, karena malam itu dia dan Ha berencana jalan-jalan ke Danau Soho. Singkat cerita, mereka benar-benar pergi ke sana. Tangan pun ikut rombongan. Tempat itu sungguh luar biasa indah. Diterangi cahaya lilin, gemerlap kota, dan pantulan bulan purnama yang jatuh tepat di atas air. Duho Oke menjelaskan bahwa danau itu sangat terkenal karena pemandangannya dan akan menjadi jauh lebih mempesona di bawah sinar bulan. Wah, setuju. Pantulan cahayanya benar-benar sangat memikat hati. Saat para wanita asyik mengobrol, Du Hyoan mendekati tangan dan memberi saran. Karena mereka sedang sibuk, para pria bisa minum santai sejenak. Dia lalu pergi mengambil arak. Begitu dia berbalik, tatapan tangan langsung berubah tajam. Di permukaan, Do Hyoke adalah calon menantu emas kebanggaan klan Namu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Seorang pahlawan pujaan semua orang kan? Tapi tangan bisa melihat kebenaran gelapnya. Instingnya langsung berteriak bahwa pria ini adalah monster buas yang bersembunyi di balik topeng. Kesempurnaan. Dia bisa merasakannya karena mereka berasal dari jenis yang sama. Kultivator tingkat monster ini pasti merencanakan sesuatu yang sangat gila. Sayangnya, tangan sama sekali belum tahu apa tujuan utama atau rahasia di baliknya. Meski begitu, dia sadar telah terseret tepat ke tengah rencana besar yang mematikan. Tiba-tiba saja, mata spiritual tangan kembali berdenyut, memberi peringatan darurat soal kehadiran ancaman musuh yang sangat kuat. Dia langsung memindai sekitar kapal itu panjangnya 25 meter dan tingginya 5 meter. Jelas, musuhnya pasti berada di atas geladak. Saat Do Hyoke kembali membawa botol arak, dia meminta maaf karena lama. Beralasan minumannya disimpan di tempat yang sulit dijangkau. Tangan tetap waspada penuh. Otaknya berputar, memikirkan apakah ada sosok berbahaya lain selain Do Hyoke. Di sana, tuan muda itu memamerkan arak tunas emas, sangat langka dan keras, bersulang untuk menghormati tangan. Tangan dengan tenang, menolak halus, mengatakan dia harus mengurus hal kecil sebentar. Lalu bertanya, di mana letak toilet kapal? Duho menyuruhnya bertanya saja pada tukang perahu. Begitu tangan berjalan naik menuju geladak, mata spiritualnya langsung mengonfirmasi target. Musuh semakin dekat. Sambil terus melangkah, dia membaca medan tempur dan mengaktifkan sistem miliknya. Sialnya, bukan cuma satu orang. Ada 5 musuh, mematikan dengan perbedaan 10 level, lebih tinggi darinya. Dia kemudian naik ke atas dan menatap danau yang terang benderang. Jika tujuan mereka menculik para wanita dari Namu, mereka pasti sudah bergerak dari tadi. Fakta bahwa mereka masih bersembunyi membuktikan bahwa target utamanya kemungkinan besar adalah klan Namu itu sendiri. Setiap musuh ini unggul 10 hingga 30 level. Jika 5 monster sekuat itu menyerbu masuk, klan Namu pasti akan rata dengan tanah. Kamu pasti paham jalan pikiran karakter utama kita kan? Terjebak di antara Tanghu dan para penyusup klan Namu. Situasi mematikan ini justru membuatnya kegirangan. Senyumnya mengembang. Jika pertarungan akan segera pecah, dia juga akan ikut bermain. Ketika perahu akhirnya merapat ke markas besar klan Namu, para penyusup itu mulai menyusup perlahan. Salah satu dari mereka mengeluh, apakah tidak terlalu berlebihan mengecek semuanya lagi? Si pria besar pemimpin kelompok membentaknya. Ini bukan soal berlebihan, tapi soal kepatuhan mutlak. Dia menyuruh anak buahnya menyisir setiap sudut. Si bawahan menggerutu kesal, menganggap ini buang-buang waktu saja. Tapi si bos berdalih, menjelang acara pernikahan besar ini, wajar kalau mereka harus mengecek sampai 3 kali. Kehabisan kesabaran. Pria besar itu langsung lempar bawahannya ke dalam ruangan agar dia memeriksa lebih cepat. Si bos berjaga di luar, menyombongkan diri bahwa pria sejati harusnya memenggal kepala sambil bernyanyi, bukan berdiri ketakutan. Dia sesumbar. Kalau musuh kuat muncul, setidaknya dia tidak akan bosan saat 2 bawahannya mencari-cari sambil mengeluh karena tidak ikut pesta minum. Sesuatu berdesir di dalam
kegelapan. Bayangan itu hidup, dan tangan muncul tanpa suara. Korban pertama tumbang, sebelum otaknya sempat memproses. Korban kedua, kepalanya melayang, sebelum bisa berteriak. Bahkan, suara darah pun ditelan oleh bayangan gelap tangan. Di luar, si pria besar mulai merasa curiga dengan keheningan itu. Dia mengambil obor dan turun ke ruang bawah tanah. Di tengah jalan, dia dibuat bingung saat melihat sebuah potongan tangan melayang di udara. Saat dia maju, pemandangan brutal menyambutnya. Mayat-mayat anak buahnya tertusuk pedang. Di tengah lautan darah itu, tangan berdiri santai, mengagumi karya seninya. Saat pria besar itu masuk, tangan tersenyum, mengatakan kalau potongan lengan untuk melengkapi seninya akhirnya datang. Ukurannya pasti sangat sempurna. Dan kawan, dari sinilah pembantaian sesungguhnya dimulai.